tadi? Ya, silakan. Ya. Ya, baik. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang saya banggakan, Bu Risna sebagai fasilitator kita, sebagai evaluator kita yang mendampingi, memfasilitasi kita pada pertemuan coaching perdana ini. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah, kita bersyukur pada siang atau sore hari ini sesuai jadwal kita bisa ketemu walau agak lambat. Sedianya mungkin ini jam 11, tapi setelah sesuatu dan lain hal maka kita tunda hingga pada jam 2 sore ini kita baru bisa lakukan pertemuan coaching perdana. Namun sebelum lanjut, Bapak Ibu saudara sekalian, saya ingin agar 10 orang ini bisa saya kenal dulu. Siapa-siapa pemilik nama ini, silakan secara bergantian menyebutkan nama dan unit kerja masing-masing. Ya, silakan. Baik Pak, izin Pak. Ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rizky. Asal unit kerja saya Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Parigi Motong. Terima kasih. Dari mana? Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Parigi Motong, Pak. Oh, pendapatan daerah. Oke. Di belakangnya Rizky. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Kusuma Utami. Saya dari unit kerja UPTD Puskesmas Ongka sebagai bidan pelaksana. Ya, Puskesmas Ongka. Iya, Pak. Di belakangnya Dewi. Makasih, Dewi. Ya, cepat, jangan lambat waktu kita jam pembelajaran. Ya, terima kasih Pak atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sri Marsita Pantalo, AMDK, unit kerja saya di SD Anjoko Parigi. SD apa? RSUD. Oh, RSUD. Anun Taloko. Anun Taloko. Di dalam kota ya? Iya. Ya, selanjutnya di belakangnya Sri. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lilis Indrawati Toiji, AMDK, unit kerja Rumah Sakit Umum Daerah Pratama Moutong. Terima kasih. Terima kasih Lilis. Selanjutnya di belakangnya Lilis. Terima kasih Pak. Perkenalkan, nama saya Mona Lisa, bidan di Puskesmas Tomini. Mona Lisa. Apa di Puskesmas ya? Di belakangnya Mona Lisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, nama saya Deva Sriadi AMDK, unit kerja saya di Rumah Sakit Umum Daerah Pratama Moutong Pak. RSUD Moutong. Ada Ya, beberapa orang ya dari RSUD Moutong ini. Ada 2 orang Pak. Orangnya bersama Lilis ya. Iya, dengan Lilis Pak. Selanjutnya di belakang Deva, silakan. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Denny Sarwoto. Unit kerja saya di Dinas PUPRP. Di Kabupaten Parimo ya, PU. Ya. Iya Pak. Terima kasih Denny. Di belakangnya Denny siapa?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan Pak, nama saya Ana Novarita. Unit kerja saya di Puskesmas Kasimbar sebagai bidan. Makasih. Puskesmas Kasimbar. Iya Pak. Ada dokter siapa namanya itu? Dokter apa itu lalu? Dokter Satriani. Satriani. Iya Pak. Sama kamu dengan dia? Iya Pak. Salam ya sama Dokter Satriani. Oh iya Pak. Selanjutnya di belakangnya Anano Farita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Ferdi Arianto Tosinde. Saya berasal dari instansi UPTD Puskesmas Sumbersari dengan jabatan sebagai perawat terampil. Sumbersari, sebelah Japarigi? Iya, Pak. Oh iya, oke. Di belakangnya Ferdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Igede Fajar Gunawan, asal instansi saya RSUD Anun Taloko Parigi. Oh iya. Berapa orang dari Anun Taloko ini? Ada 2 orang, Pak. Oke, ya, 2 orang ya. Baik. 10 orang sudah memperkenalkan nama dengan baik secara bergantian. Saya mau sambil saya mau membuka bahan ini, coba bikin grup. Sambil ini jalan, kamu bikin grup WA. Adik-adik, dengar suara saya jelas? Bagaimana? Suara saya jelas didengar? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas, Iya Pak. Pak, jelas. Jelas ya. Bikin grup WA. Kan saya sebagai coach di sini kan. Nah, bikin grup WA, nomor saya dicatat 081 341 udah 081 341 081 341 16 3430. Sudah dicatat itu? Bahannya sudah kelihatan? Bahan tayang kelihatan? Ya, sudah Pak. Sudah kelihatan ya? Iya, Pak, kelihatan, Pak. Sambil saya memaparkan materi ini, tolong dibuat grup WA. Berarti 11 orang ya, bersama saya. Nomornya saya 081 341 16 3430. Nah, saya perkenalkan juga nama saya Abu Bakar Al-Mahdali, lahir 65 tahun yang lalu, tepatnya 10 Juli di Una-Una tahun 57. Saya Widya Iswara, ahli utama. Ini nomor HP saya yang saya sebutkan tadi. Ini nomor email saya. Rumah saya di Palu, Jalan Sebra 1, nomor 25. Sebelum saya Widya Iswara, saya juga pernah di birokrasi sebagai Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah selama kurang lebih 5 tahun. Pernah juga Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi selama 1 tahun. Perdagangan, perindustrian, dan koperasi Sulawesi Tengah 1 tahun. Saya lama di pendidikan. Pendidikan saya selama 7 tahun sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah.
Di Poso juga saya cukup lama, kurang lebih 16 tahun di sana sebagai Kepala Dinas Pendidikan. Pernah juga menjadi Kepala Bawasda, Kepala Dinas Pendapatan, dan Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan di Kabupaten Poso. Itu pengalaman sebelum menjadi Widya Suara sebagai pejabat atau memegang jabatan fungsional ya, seperti Anda ada bidan, perawat, itu adalah jabatan fungsional yang sama juga dengan saya. Adik-adik, saya sebagai coach-nya di sini tentu mencoba menggali kemampuan Anda. Saya tahu Anda walaupun golongan 2, yakin dan percaya punya kemampuan yang sangat mumpuni untuk merancang aktualisasi, karena kita ini berada di agenda 4. Namun sebelumnya saya beritahu Anda, ini bahan ada di LMS. Udah lihat kah? Adik-adik? Suara saya cukup dengar jelas? Jelas ya? Sudah masuk ini 10 orang di grup WA ini? Sudah ya? Saya mau kirim bahan ya. Sudah ya? Iya, Pak. Oke, saya coba kirim bahan. Tapi kalau di sana sebetulnya ada juga tuh. Yang saya paparkan ini ada juga di sana. Ada tugas ya. Nah, itu udah masuk. Coba cek, udah masuk? Jangan lupa dasar hukumnya untuk menulis rancangan aktualisasinya ataupun mempelajari agenda 4 ini ataupun mempelajari daripada materi kita ini. Pertama tentu Undang-Undang Nomor 5 2014. Ada Peraturan Pemerintah Nomor 11 tentang Manajemen ASN. Perlan Nomor 10 tentang perubahan atas Perlan Nomor 1 tentang Latsar ya. Demikian juga tentang pedoman penyelenggaraan Latsar CPNS, tentang kurikulum, dan ada surat edaran yang Anda sudah pelajari pada saat agenda 2, agenda 3 yaitu implementasi core value dan employer branding ASN ya yang berakhlak. Semua itu untuk menuju PNS, mewujudkan PNS yang profesional dan berkarakter dalam pelayanan publik. Nah, apa kompetensi akan dibangun? Anda melakukan pembelajaran selama kurang lebih 2 bulan ya, 1 bulan di kelas dan dalam room begini, dalam 1 bulan tentunya membuat rancangan aktualisasi dalam rangka habituasi. Yang pertama menunjukkan sikap perilaku bela negara. Ini hanya saya mengulang kembali. Ini tercermin dalam pembelajaran agenda 1. Kemudian mengaktualisasikan nilai-nilai dasar PNS dalam pelaksanaan tugas dan jabatannya ini di agenda 2. Core value-nya yang berakhlak itu ya, berorientasi di pelayanan. Kemudian apa semua itu masih ingat? Berakhlak? Masih ingat? Kemudian mengaktualisasikan kedudukan dan peran PNS untuk mendukung terwujudnya smart governance, serta menunjukkan penguasaan kompetensi teknis yang dibutuhkan sesuai bidang tugas. Ini sesuai dengan Perlan Nomor 1 tahun 2021. Nah, saudara sekalian, bahwa sebetulnya pembelajaran kita sekarang ini kan di agenda 4, itu saling terkait, agenda 1, 2, 3, dan 4. Seperti di penjelasannya,
bahwa agenda 1 yang sudah dipelajari, yaitu untuk melihat sikap dan perilaku bela negara, bagaimana mengembangkan kesadaran, kecintaan, semangat, dan tanggung jawab bela negara melalui profesionalisme kita sebagai PNS, sebagai ASN tentunya. Itu di agenda 1 ya, di awal-awal Anda sudah mempelajari itu. Kemudian agenda 2-nya, bagaimana mengajarkan atau mempelajari nilai-nilai dasar sebagai landasan kode etik, sebagai pedoman bersikap dan berperilaku sebagai aparatur sipil negara. Agenda 2 itu yang dikatakan core value berakhlak, berorientasi pelayanan, kemudian akuntabel, kemudian kompeten, harmonis, ya, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Nah, selanjutnya di agenda 2 itu Anda diajarkan kurang lebih 1 minggu ya. Masuk pembelajaran berikutnya adalah agenda 3. Baru selesai beberapa waktu lalu sebelum masuk ke pembelajaran agenda 4 ini. Apa itu agenda 3-nya? Yaitu menyangkut tentang kedudukan dan peran kita sebagai PNS atau sebagai ASN dalam mewujudkan smart governance sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ada 2 materi kan dipelajari di sana. Pertama, manajemen ASN agar profesional, dan juga smart ASN yang lebih kepada pembelajaran tentang literasi digital. Selanjutnya, selama 30 hari ke depan, kita akan memasuki pembelajaran aktualisasi atau habituasi. 30 hari ini di instansi tempat kerja Anda masing-masing, tentu gabungan daripada agenda 1, agenda 2, agenda 3, itu saling kait-mengkait, saling berhubungan satu dengan yang lain, dalam rangka memberi penguatan daripada muatan teknis, substansi lokal, dan PK TBT untuk menjadi habituasi, kebiasaan, menjadi karakter kita sebagai PNS. Karakter apa itu? Karakter PNS yang memiliki karakter smart. Seperti apa itu? Punya interaksi, integritas, punya nasionalisme yang tinggi, profesionalisme yang tinggi. Profesionalisme maksudnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kita masing-masing ya, mampu mengerjakan tugas sesuai dengan tusi masing-masing, berwawasan global, smart digital, kemudian hospitality, ramah, punya jaringan network, dan punya jiwa entrepreneurship, punya jiwa kewirausahaan ya, dimana kita saling disiplin dan menghargai waktu. Di agenda 1, agenda 2, agenda 1 khususnya ya, Anda tentu sudah diajarkan juga bagaimana melihat satu isu, bagaimana masalah, bahwa itu harus dilihat isu dan masalah itu serupa tapi tak sama. Isu lebih kepada potensi yang menjadi masalah bila tidak diatasi. Kemudian bagaimana mencegah lebih baik daripada mengobati. Tindakan preventif lebih bagus daripada represif. Ini sesuatu yang jika ditangani dengan baik akan berdampak pada peningkatan kinerja. Isu ini juga sering tidak nyata, tidak jelas faktanya, bisa saja tidak menjadi masalah bagi kinerja pada saat ini, tetapi ke depan untuk mengatasinya perlu dilakukan, misalnya ada perintah, ada tuntutan masyarakat, ada tren teknologi ya, bukan ideologi, teknologi seperti industri 4.0. Kalau masalah itu ada gap antara realisasi dengan harapan. Gap kinerja saat ini dengan kinerja yang diharapkan. Masalah harus didukung oleh data dan fakta.
Masalah harus diatasi, jika tidak diatasi akan memperburuk kinerja individu. Kemudian masalah harus dicari apa penyebab masalah utamanya. Ini juga sebetulnya hanya mengulang lagi bagaimana melakukan identifikasi isu. Di pembelajaran agenda 1 saya kira ini sudah diberikan oleh Widi Suara Pengampun. Kenapa ini saya ulangi? Karena nanti pada saat menyusun rancangan aktualisasinya harus berangkat dari sini, harus dari isu. Nah, isu-isu itu diidentifikasi berdasarkan perspektif, kedudukan, dan peran PNS dalam mewujudkan smart governance. Jadi dari agenda 3, adik-adik sekalian. Bukan dari agenda 2, tapi dari agenda 3. Nah, dari mana itu? Dari dua persoalan ini, dari manajemen ASN dan smart ASN. Misal, tentang profesionalisme. Kita sebagai ASN, sebagai PNS, di mana kita bekerja. Kemudian mungkin di sana ada kinerja rendah, ada etika yang buruk, ada etos kerja yang rendah, ada motivasi pegawai yang lemah, dan seterusnya, dan seterusnya. Ini yang perlu dilihat sebagai isu. Kalau terkait dengan smart ASN, misalnya ada tentang smart digital, apakah itu digital skill, keahlian untuk menggunakan digital culture, digital ethics, digital safety. Tadi saya katakan harus punya integritas, punya wawasan nasional, apakah terkait dengan profesionalisme, wawasan global. Tadi juga ada ramah tentang hospitality, jaringan kerjanya bagaimana, dan sebagainya, dan sebagainya. Boleh juga identifikasi isu dapat merujuk pada isu kontemporer di agenda 1 ya kemarin itu, misalnya korupsi, narkoba, terorisme, ekstremis. Tapi sepanjang hal-hal tersebut ada relevansinya dengan tusi di mana Anda bekerja, yang penting di sini harus kaitkan dengan agenda 3. Nah, alat-alat untuk menganalisis, menapis isu itu banyak kan, sudah dijelaskan. Ada Astrid, ada APKL, ada USG, dan sebagainya. Tinggal dilihat saja yang mana yang Anda kuasai. Memilih isu bisa saja misalnya melalui analisis APKL, aktual, problematik, kelayakan, dan kelayakan. Kenapa dia aktual? Ya karena isunya itu besar, benar-benar terjadi dan sedang hangat dibicarakan dalam masyarakat. Kenapa menjadi problematik? Ya, karena memiliki dimensi masalah yang kompleks, sehingga perlu dicarikan segera solusinya secara komprehensif. Kenapa dia dikatakan kehalayakan? Karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Bagaimana dikatakan dengan dia isunya termasuk kelayakan? Karena masuk akal, realistis, bukan angan-angan, bukan hayalan. Nah ini nanti diskor, dibobot mulai dari yang terendah 1 sampai yang tertinggi cukup 5, sangat besar pengaruhnya, besar, sedang, dan seterusnya sangat kecil pengaruhnya. Ini saya yakin ini hanya sifatnya mengulang ini. Setelah di APKL dilihat lagi tapisan isunya berdasarkan apakah mendesak, apakah serius betul-betul untuk dilakukan penanganan, dan bagaimana pertumbuhannya, yang biasa disingkat dengan USG, urgensi, seriously, dan growth. Setiap isu dibobot dia, dibobot dengan pendekatan 1 sampai dengan 5. Dengan catatan tentunya kalau urgensinya itu sangat urgen, cukup urgen, atau tidak urgen. Jadi makin kecil dia makin kurang ya bobotnya, sehingga di total pada contoh ini mungkin kamu menetapkan masalah B ini yang nomor 1 lebih tinggi. Gitu.
Sama juga dengan memilih isu strategis dengan menggunakan kriteria Astrid. Sama, silakan nanti dipelajari, dibaca, dimantapkan. Kemudian memilih gagasan kreatif. Setelah itu, setelah dapat isunya, kemudian bagaimana solusinya? Bagaimana gagasan kreatif yang diambil? Biasanya itu ada dengan menggunakan pohon masalah. Ada juga dengan analisa fishbone, ya, analisis tulang ikan, cuma tidak terlalu kentar tulangnya ini. Biasanya ini dengan menggunakan 5M, ya, metode, material, matching, sehingga diketahui bahwa kalau kamu mengangkat kurangnya kepatuhan, contohnya kurangnya kepatuhan pengunjung ataupun keluarga pasien terhadap tata tertib di isi rumah sakit Undata, RSUDA, itu kalau mainnya apa, kalau materialnya apa, dari lihat metodenya apa, seperti itu untuk melihat akar masalahnya. Nah, setelah itu baru kita mencoba mencari gagasannya, gagasan kreatif berdasarkan konsep aktual, gagasan nyata. Nah, itulah sebetulnya latar belakang pada saat menyusun rancangan aktualisasi. Kita harus tajam dengan berangkat dari isu. Kemudian saya mau cek dulu yang tadi sudah masuk ya, yang saya kirim di WA Group. Adik-adik? Sudah masuk, Pak. Sudah masuk, Pak. Masuk ya? Nah, pada saat sudah mau menyusun, ini tidak mengikat. Ada draft rancangan aktualisasi, dia tidak mengikat. Tapi secara umum kira-kira seperti inilah. Bab satunya diawali dari pendahuluan, kemudian ada latar belakangnya, ada visi misi, gambaran organisasi perangkat daerah, tugas dan fungsi jabatan, tujuan aktualisasi, manfaat aktualisasi, kemudian bab 2-nya, buatlah rancangan aktualisasinya. Nah, nilai-nilai dasar yang ini, yang agenda 2 ini, nilai dasar aparatus sipil negara, ini sama semua ini. Sama semua 10 orang sama. Tidak apa-apa ini di copy paste, karena sudah given dia. Kemudian kedudukan dan peran PNS silakan dilihat dari 2 materi di situ, manajemen ASN dan smart ASN. Dilihat mana hal yang penting, masukkan di poin 22. Setelah itu buat rencana kegiatan aktualisasinya. Rencananya tentu untuk 1 bulan ya, 1 bulan. Minggu pertama apa, minggu kedua apa, minggu ketiga, minggu keempat apa. Nah, rencana kegiatan ini nanti dalam bentuk tabel. Nah, oleh karena itu, saya ingin yang cepat supaya Anda besok lusa itu sudah bekerja. Atau mungkin sudah membuatnya. Ada apa-apa. Nah, sekarang tugasnya ini menyusun konsep rancangan aktualisasi, perintahnya seperti ini. Perintahnya seperti ini. Silakan diidentifikasi dulu isu-isu yang ada di unit kerja masing-masing. Ya. Minimal 3. Nah, minimal 3 atau 4 ya, paling tidak 4 ya. Yang pertama, kemudian jelaskan keterkaitan isu tersebut dengan mata pelatihan agenda 3, keterkaitannya dengan manajemen ASN dan smart ASN. Nah, kemudian pilih salah satu isu yang memenuhi kriteria untuk diatasi melalui tools analisis yang Anda ketahui tadi, melalui APKL ya, melalui APKL itu, atau apa, Astrid, silakan, mana yang Anda kuasai. Kemudian identifikasi lagi penyebab masalah dari isu tersebut melalui metode analisis yang Anda ketahui. Cari tahu apa penyebabnya. Nah, biasanya orang melihat dari analisis fishbone atau analisis yang lain, silakan. Apa akar masalahnya?
Nah, setelah tahu masalahnya, coba buat alternatif pemecahan masalah yang merupakan gagasan ide kreatif dari setiap penyebab masalah yang terjadi itu. Cari gagasan pemecahan masalahnya seperti apa. Kemudian untuk melaksanakan isu tersebut, maka susunlah kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan minimal 4 kegiatan. Ya. Minimal 4 kegiatan selama 1 bulan. Dan setiap kegiatan agar dijabarkan pelaksanaannya melalui minimal 3 tahapan kegiatan. Ini tugas yang nomor 6. Setelah tahu akar masalahnya, tahu solusinya, pemecahannya, melalui ide-ide gagasan kreatif, sekarang susun kegiatan 1, kegiatan 2, kegiatan 3. Kemudian buat setiap tahapan, setiap 1 tahapan kegiatan untuk menghasilkan 1 atau beberapa output hasil. Yang ke-8, susunlah keterkaitan mata pelatihan agenda 2, yaitu nilai-nilai dasar ASN yang berakhlak itu, berorientasi pelayanan, kemudian akuntabel, kompeten, dan seterusnya pada setiap tahapan kegiatan yang Anda pilih. Susunlah keterkaitan kontribusi kegiatan terhadap pencapaian misi Pemda masing-masing. 10, buatlah keterkaitan setiap kegiatan dengan nilai-nilai dasar ASN yang berakhlak sebagai penguatan nilai. Susunlah rencana jadwal pelaksanaan kegiatan selama 1 bulan. 4 minggu kan? Minggu pertama apa mau dibikin, minggu kedua apa, minggu ketiga, minggu keempat apa. Nah, poin 6 sampai 10 gunakan tabel aktualisasi berikut ini. Nah, pakai tabel ini. Pakai tabel ini. Tadi setelah sudah selesai masalahnya, isunya sudah ditapis melalui analisis isu. Nah, sekarang kegiatannya, kegiatan pertama apa? Kegiatan kedua apa? Kegiatan ketiga apa? Kegiatan pertama ya menghasilkan tahapan kegiatan. Tahapan kegiatan pertama A, B, C. Setiap tahapan kegiatan menghasilkan output ya, 1 atau beberapa. Kemudian coba lihat lagi keterkaitan substansi mata pelatihan. Hubungkan kolom ketiga ini, ya, hubung ketiga dalam hal tahapan kegiatan dengan core value. Core value yang berakhlak tadi, dia apa? Lebih kepada berorientasi pelayanan, lebih kepada kompeten, lebih kepada akuntabel atau dan sebagainya. Nanti dilihat saja pada hubungannya dengan kolom 3 ini. Dalam hal ini tahapan kegiatan. Nah, demikian seterusnya pada kolom 6, kontribusi terhadap visi misi daerah, itu harus dilihat, Anda melihatnya hubungkan kolom kedua, dalam hal ini kegiatan, dengan kontribusi misi Pemda. Gitu. Dan kolom terakhir adalah penguatan nilai organisasi. Nah, ini kalau membuat jadwalnya, kegiatan dan tahapan, minggu pertama apa yang dibikin, minggu kedua apa, minggu ketiga dan apa. Nah, selesai. Jadi saya antar dulu dengan tugas supaya kamu ada pekerjaan. Nah, hasil pekerjaannya itu silakan di WA kembali ke saya. Di WA kembali atau di-upload di LMS boleh juga. Ini tugas saya. Keterangannya jumlah kegiatan minimal 4. Jumlah tahapan minimal 3 dengan hasil kegiatan output yang jelas dan bermanfaat. Nah, di setiap tahapan kegiatan outputnya atau hasil ada keterkaitan agenda 2, yaitu nilai dasar PNS dan mata diklat yang berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan seterusnya. Nah, nanti kalau sudah di lapangan untuk membuat laporan, lain lagi tentu formatnya, yaitu bab 1 sampai bab 3, kemudian dilanjutkan
Ya, dilanjutkan dengan bab 3 sampai bab 4. Bab 1 sampai bab 2 kan cuma 2 bab ini ya. Cuma 2 bab saja ini pada saat membuat rancangan. Hanya sampai di sini. Nah, ini saja ya. Rancangan cuma 2 bab ini. Pendahuluan dan bab 2 rancangan aktualisasinya. Nah, nanti kalau sudah ke lapangan, diseminarkan dulu ini, baru di lapangan, kemudian dibuatlah ini. Bab 3, bab 4. Disambung. Jadi bab 1, bab 2, tambah bab 3, bab 4. Nah, tapi saya belum menjelaskan ke bab ini, saya hanya konsen dulu di rancangan. Tapi bahannya sudah ada. Sudah ada, nanti pada pertemuan berikutnya ini bisa kita jelaskan. Silakan, ada yang mau bertanya tentang materi ini? Silakan, siapa? Deva. Deva. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatannya. Saya mau bertanya, Pak, untuk kegiatan ini, isu yang kita angkat kita konsultasikan dulu, Pak, atau bagaimana, Pak? Karena apakah kita konsultasi langsung ke Bapak atau dengan ke mentor juga, Pak, yang di rumah sakit? Iya, bagus, pertanyaannya bagus. Semua isu harus dikonsultasikan lebih awal ke mentor. Kalau saya hanya mengantar saja seperti ini, tapi semua ke mentor dulu. Apapun yang sudah disetujui oleh mentor, saya pasti amin. Kamu bilang waladalin dengan mentormu, saya amin. Saya ngikut itu. Karena yang tahu persoalan di unit kerja itu adalah mentor. Ini hanya rambu-rambunya saja saya beri supaya memudahkan Anda semua, sehingga saya percaya walaupun Anda golongan 2, tapi tidak akan kalah dengan golongan 3. Saya coba stop share screen, kemudian saya memperlihatkan lagi materi lainnya yang tidak kalah pentingnya. Coba sambil ini saya buka, mungkin ada yang mau bertanya, boleh. Tapi saya lihat dulu ya. Nah, sistematika ini. Kan sudah ada saya kirim juga itu. Sistematika. Tapi ini sudah lebih kepada penjelasannya. Nah, ini kelihatan ini? Kelihatan, Pak. Rancangan, aktualisasi, nilai-nilai dasar, kelihatannya? Ya, ini kalau sudah mau menulis, tadi kan masih istilahnya itu gambaran umumnya ya. Nah, kalau sudah mau nyusun, ya sudah seperti ini. Sudah seperti ini, sampai kepada meletakkan penandatanganan coach, mentor. Nah, ini juga kata pengantar ini, jadi jangan ikut titik komanya ini. Tolong ya, jangan gitu. Karena ditulis ini disesuaikan dengan peserta Anda sendiri. Buatlah kalimat-kalimat sesuai dengan kenyataan di lapangan. Nah, sama dengan tadi ini. Di PowerPoint saya, ini sama. Jadi bab 1, bab 2-nya rancangan. Kemudian ini ada penjelasan-penjelasannya, apa yang perlu diisi di latar belakang. Saya tidak usah antar ya, terlalu jauh, tapi cukup dengan bahan ini, insya Allah memudahkan Anda semua. Kalau latar belakang tentu ada definisi ruang lingkup permasalahan, peraturan-peraturan sesuai isu yang diangkat, apakah itu bidang kesehatan, bidang pendidikan, tapi jangan lupa ya,
ada tadi slide pertama kedua itu tentang landasan aturan itu paling tidak ambil dari situ, Undang-Undang ASN ambil di situ. Undang-Undang nomor 5 2014 ya. Kemudian tentang apa? Tentang Latsar ya, tentang Latsar yang terbaru tahun 2002 ambil itu. Kemudian visi misinya itu visi misi Pemda. Visi misi Pemda, jangan visi misi organisasi. Organisasinya cukup dilihat situ gambaran umumnya, ada minimal memuat nama, tugas pokok, tujuan OPD, dan IKU-nya. Kemudian tugas dan jabatan kamu sebagai peserta. Kan macam-macam, ini ada bidang kesehatan, mungkin ada bidang teknis. Nah, setelah itu, kali ini contohnya kalau dia sebagai guru ini, sehingga tugasnya seperti ini, nanti sesuaikanlah. Kemudian tujuan aktualisasinya, tentu ada dua, ada tujuan pemecahan isu, kemudian ada bagaimana menerapkan nilai-nilai dasar ASN, membentuk ASN yang profesional dan berkarakter. Manfaatnya apa? Bagi instansi OPD, bagi peserta, ya, bagi masyarakat, dan seterusnya. Silakan dah. Ini hanya hantaran sedikit. Ini yang saya katakan bab 2 itu akan sama. Anda ambil saja, ini tidak apa-apa juga. Ini sama semua. Ini dari hasil pembelajaran agenda 2. Kalau berorientasi pelayanan itu kan kalimat afirmasinya, kami berkomitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Kata kuncinya ada responsif, kualitas, kepuasan. Panduan perilakunya kan semua selalu ada 3 itu. Nah, ini sama ini semua. Nah, kemudian kedudukan dan peran PNS dalam mendukung terwujudnya smart governance, dilihat manajemen ASN ada ringkasan materi. Jangan dulu disebut ringkasan cuma 1 paragraf. Tolong jangan terlalu irit ya. Maaf, jangan terlalu irit ulasan, jangan juga terlalu banyak, sehingga lebih banyak ulasan ini daripada ulasan ataupun materi lainnya. Bikin yang proporsional. Kemudian kalau Smart ASN, ringkasan apa yang Anda mau tampilkan di sini? Yang paling penting apa saja? Nah, ini yang saya katakan tadi itu, analisis isu, diidentifikasi dulu melalui APKL dan USG. Kemudian lihat apa penyebabnya, ya, penyebab masalah. Kemudian bagaimana pemecahan masalahnya. Kemudian jadwalnya, jadwal melalui tabel tadi yang di PowerPoint itu sama ini, sama. Tapi diawali dari sini dulu, nama kamu siapa, NDH-nya, nomor daftar hadir ya, kemudian jabatan apa bidang, perawat dan sebagainya, unit kerja di mana, kemudian apa isu yang diangkat. Tentu di sini isu yang terpilih sudah, jangan lagi kamu tampilkan 3 isu, 1 saja yang sudah terpilih. Nah, ini diulas sedikit, diulas, dikata-katain sedikit terkait dengan agenda 3 yang mana dia. Nah, kemudian gagasan pemecahan isunya apa, kan juga sudah didapat dari apa tadi itu, dari tapisan isu ya, dari bagaimana gagasan kreatif. Nah, tentu di sini gagasan tinggal gagasan, kalau tidak dieksekusi harus dieksekusi. Nah, dieksekusi melalui mana ya? Kegiatan 1 apa, kegiatan 2 apa, kegiatan 3 apa, yang akan dilaksanakan dalam 1 bulan ke depan. Nah, setiap kegiatan melahirkan beberapa tahapan kegiatan. Sesuai soal saya tadi ya, ada soal pertanyaan itu harus segera dijawab dulu itu. Nanti kalau nulisnya yang benar-benar sudah di sini. Ini sudah menulis rancangan, tapi saya mau periksa dulu soal yang saya kirim itu. Nanti kirim melalui WA. Pertanyaan-pertanyaan nomor 1 sampai nomor 10 tadi itu. Bagaimana outputnya? Nah, ini sama, ini kalimat-kalimatnya juga sama. Setelah itu buat tabel. Jadwal, nah ini jadwalnya. Udah selesai. Cuma itu saja, baru kita seminar rancangan aktualisasi. Kemudian di lapangan 1 bulan dilaksanakan ini, baru membuat laporan. Nah, nanti sambil jalan lah itu kita bahas lagi.
Silakan, ada yang mau ditanyakan? Ada yang kurang jelas seperti apa? Yang mana mau ditanya? Silakan adik-adik. Deva? Ya Pak, terima kasih Pak atas kesempatannya lagi Pak. Ya. Untuk masalah isu Pak, selama ini yang saya lihat kan isu yang biasanya diangkat oleh teman-teman itu ada senior-senior CPNS juga yang sudah lalu, ada yang sebagian besar yang mereka angkat itu tentang tujuannya ke pasien Pak, di rumah sakit pasien dan program pasien, tapi tidak ada yang mau mengangkat masalah kinerja pegawai ASN. Untuk saran Pak, apakah kita boleh mengangkat isu mengenai tentang kedisiplinan pegawai atau mungkin pimpinan kita Pak, karena ada sebagian oknum pegawai di rumah sakit saya yang menurut saya ada yang lambat-lambat ke kantor, ada yang bermalas-malasan kerja. Apakah itu menurut Bapak bisa diangkat Pak atau bagaimana? Nah, kembali ke tadi ya, semua ini harus didiskusikan juga oleh mentor, Anda dengan mentornya. Ada mentor perlu pendekatan persuasif juga menyampaikan isu masalah, karena ada beberapa mentor itu sangat sangat peka dengan isu yang kalian angkat. Karena apa? Ada kemungkinan minta maaf ini mungkin dia katakan itu aib internal. Kenapa tidak disiplin? Oh, kamu sebagai kepala puskesmas kok tidak becus? Kamu sebagai kepala sekolah tidak datang-datang orang baru sebagai CPNS mau melirik itu. Padahal justru itu yang benar. Itu yang benar itu. Bagaimana bisa baik kita kalau kita tidak pernah mengoreksi diri kita sendiri? Nah, kalian datang untuk menyampaikan itu dengan pendekatan komunikasi yang bagus tentunya. Kalau mentormu orangnya itu betul-betul ingin kinerja organisasinya bagus, pasti dia terima. Karena Anda menyampaikan isu masalah pasti dengan gagasan, dan itu dibuktikan dengan 1 bulan bekerja. Bagaimana solusinya? Gitu. Jadi kalau saya silakan saja. Yang penting itu berdasarkan diskusi dengan mentor. Bagus itu, masalah disiplin boleh, masalah kinerja bisa. Kan tadi ada contoh-contoh itu yang bisa dipedomani ya. Mana tadi itu? Apa saja boleh. Ini kan masalah profesionalisme, oke. Kinerja yang rendah juga boleh. Etika buruk boleh. Etos kerja rendah silakan. Motivasi pegawai lemah silakan. Pelayanan yang kurang maksimal. Apalagi nanti terakhir muaranya Anda ingin memberikan satu solusi berdasarkan tools Smart ASN. Oh Pak, kalau begini ini ada caranya seperti ini. Nah, sudah mulai main digitalisasinya. Saya punya aplikasi, saya punya cara begini. Dalam 1 bulan saya bisa praktekkan ini. Tapi ingat, di setiap tahapan kegiatan itu harus sandingkan dia dengan nilai-nilai core value tadi. Oh, ini masuk nilai berorientasi publik, berorientasi pelayanan. Ini nilainya akuntabel, masuk di akuntabel. Lihat saja selalu di bab 2 tadi itu. Di bab 2 itu kamu lihat. Yang karena itu akan selalu bab 2-nya itu diaplikasikan di penjelasan-penjelasan pada saat ini sudah ditulis. Nah, gitu. Jadi kesimpulannya boleh. Mungkin masuk di sini tadi itu ya, sudah ada. Di tayangan ini, masalah yang kau maksud itu, Deva. Masalah apa tadi maunya itu, Deva? Baik, terima kasih, Pak. Jadi sudah terjawab ya?
Deva? Iya Pak, terima kasih Pak. Silakan yang lain supaya tidak kebingungan kalian. Ditanya oleh. Ini tools-toolsnya ini sudah dipelajari itu di agenda 1 ya, sudah. Agenda 1 Pak. Sudah ada ya? Nah, kembali ke soal ini. Kamu paham enggak dengan 12 nomor ini? Untuk mengantar Anda bekerja mulai sebentar, besok, lusa, kapan pertemuan berikut, sambil kalau sudah jadi, kamu WA ke saya. Di grup itu boleh, langsung japri boleh, ini Pak sudah jadi ini. Belum dalam bentuk ulasan, tapi ada sudah, saya mau lihat dulu di situ, korelasinya. Silakan Muhammad Rizky. Ya, baik Pak, terima kasih. Kebetulan juga saya bertanya pada slide yang ini Pak. Di situ poin 6 dan poin 11 itu Pak terlihat sama soalnya itu. Nah, kalau di sini kan dia disusun kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan minimal 4 kegiatan selama 1 bulan. Kemudian yang nomor 11, susunlah rencana jadwal pelaksanaan kegiatan selama 1 bulan. Bagaimana Pak itu bedanya Pak? Yang nomor poin 6 dan nomor 11 itu Pak, karena apakah nomor 6 ini kita sudah langsung buat jadwalnya Pak, ketika kita sudah susun kegiatannya. Kemudian poin 11 itu apa sudah seperti itu juga Pak? Baik. Ya gini deh. Poin 6 sampai dengan 10, jadi mulai dari untuk melaksanakan ini sampai dengan nomor 10, itu gunakan tabel ini. Nah, gitu. Ya gunakan tabel ini. 6 sampai 10. Belum membuat ini jadwal. Belum. Masih penjelasan di nomor 12. Kalau susun rencana selama 1 bulan, maksudnya setelah ini. Setelah selesai ini. Setelah selesai ini, kegiatan 1, kegiatan 2, kegiatan 3, jadwalkan di sini. Kegiatan 1 dan tahapan-tahapannya mungkin di minggu pertama. Kegiatan 2 dan tahapan-tahapannya tentu di minggu kedua. Kegiatan ketiga dan tahapan-tahapannya mungkin minggu ketiga, seterusnya. Begitu deh Pak. Jadi dibuat dulu rancangannya ini, baru buat penjadwalan. Baik Pak, terima kasih Pak. Sudah paham. Ya. Sampai sekarang sudah ada konsultasi dengan mentor 10 orang ini. Tentang isu dan gagasan, sudahkah melakukan komunikasi, konsultasi, atau sama sekali belum? Belum ada Pak. Belum ada ya? Oke. Nah, kalau belum ada, coba paling enak sebetulnya di latihan ini biar juga belum ada konsultasi, karena namanya juga latihan. Cuman jangan sampai kamu sudah familiar dengan dengan tugas ini, sudah senang, tapi begitu dikonsultasikan sama mentornya tidak terlalu respect. Padahal kamu sudah nyaman untuk menindaklanjutinya dalam bentuk rancangan aktualisasi yang fix, yang net. Maka langkah awal itu sebetulnya tetap harus konsultasi dengan mentor dulu. Saya hanya memberikan rambu-rambunya dulu. Kalau sudah ada, alangkah bagusnya setelah ada itu langsung segera buat ini. Identifikasi isu, minimal 3 isu, mau 4 isu juga boleh. Lebih dari itu juga silakan. Kemudian jelaskan keterkaitan masing-masing isu dengan agenda 3 itu. Manajemen ASN dan Smart ASN. Nah, kemudian mesti pilih satu dengan dibobot.
apakah APKL, Astrid, kemudian diidentifikasi apa penyebabnya, kemudian bagaimana pemecahan masalahnya, alternatifnya, ada ide-idenya, kemudian melaksanakan isu melalui kegiatan-kegiatan. Sudah pakai kolom tadi itu, tabel. Begitu. Yang sudah ada komunikasi, konsultasi dengan mentor siapa? Di antara 10 orang ini. Coba raise hand, saya lihat siapa. Sudah ada, sudah pernah, yang sudah pernah. Rata-rata belum ya? Coba Mona Lisa. Sudah, Pak. Mona Lisa sudah. Mona Lisa tentang apa? Coba kita ambil contoh dulu Mona Lisa. Apa konsultasinya dengan mentor? Kemarin karena saya ketemu sama mentor saya kan kebetulan ada kegiatan, terus saya langsung bahas toh kira-kira masalah apa yang ada yang saya mau ambil di tempat kerja saya kan. Nah, terus saya bilang karena di tempat kerja saya itu tinggi dia ibu hamil yang masih tingginya angka ibu hamil yang masih kek gitu. Sudah dibilang mentor saya, kepala puskesmas saya bilang, oh iya itu bagus karena itu masih tinggi angka ibu hamil yang kekurangan energi kronis. Begitu Pak. Nah, itu. Ini kalau sudah begini sudah ada gambaran. Namun tetap jangan satu-satunya isu yang kau tak, karena ini kan tetap ada kadar ilmiahnya kan. Jadi harus ada isu yang lain selain daripada itu. Apa isu yang lain itu? Kemudian nanti coba ditapis melalui analisis tapisan isu. Nanti kita lihat bobotnya, beratnya kemana. Kalau misalnya 3 isu, jangan berarti 2 itu isu pendamping, bukan begitu logikanya. Ini kan cuma 1 bulan. Mana mungkin bisa kita kerjakan 3 isu. Nah, karena hanya kita melihat urgensinya, kehalayakannya, mungkin beti-beti, beda-beda tipis semua. Ya, sehingga dari 3, 1 yang terpilih. Atau dari 4, 1 yang terpilih berdasarkan pembobotan. Bagaimana Pak dengan yang bobotnya agak rendah itu? Ya, bukan tidak bagus, bukan tidak hot, bukan tidak sesuai kenyataan. Alasannya adalah waktu yang terbatas. Nah, terus bagaimana 2 isu lainnya? Nanti di rencana tindak lanjut. Itu di bab terakhir, kalau kamu sudah di bab penutup itu, di sana ada rencana tindak lanjut. Nah, itu bisa kamu komentari bahwa isu yang lain, ya, isu 2 yang lain itu kamu tulis kembali. Itu akan ditindaklanjuti pasca pelatihan ini. Gitu supaya Latsar ini tidak berakhir sampai di sini. Makanya di bab 4 kesimpulan itu bukan kesimpulan dan saran bab penutup seperti kamu bikin makalah kalau di kuliahan itu. Biasanya kalau bab penutup kesimpulan dan saran. Kalau ini tidak, kesimpulan dan rencana tindak lanjut supaya ini tidak istilahnya wal awal wal akhiru. Inilah yang pertama dan sekaligus yang terakhir. Yang penting udah lulus dan selesai. Kita tidak begitu. Ini yang pertama dan seterusnya. Seterusnya sampai kapan? Sampai kamu pensiun. Apalagi penerapan nilai-nilai berakhlak itu selama kamu jadi ASN, selama jadi PNS tetap saja. Hanya kebetulan saja mau dilihat kamu menerapkan nilai-nilai berakhlak itu, tentu harus melalui satu kegiatan. Nah, kebetulan isu yang diangkat isu A, nah, dia di situ mau didalami di isu A. Nanti besok lusa ganti isu di B. Dan nanti dilihat lagi berakhlaknya di situ. Nanti 6 bulan ke depan mau lagi isu C, iya boleh. Nanti berakhlaknya kita lihat lagi di sana. Bukan berarti
Jauh-jauh kamu datang di room ini hanya mau bicara soal kinerja, habis itu selesai urusan, sudah lulus juga, sudah di PNS, gagal lah pertemuan kita ini. Tentu kita membekas, sama dengan menyirami menyirami air di pasir, sama dengan menggarami laut. Pekerjaannya sia-sia. Kita ingin ini punya kelanjutan, kan berlanjut terus. Jadi logika berpikirnya seperti itu. Mona Lisa sudah bagus itu, sudah ada respon dari mentor, sudah bisa bekerja. Nah, yang lain jangan sampai kerja 2 kali. Kamu sudah bikin latihan, ternyata sudah nyaman, sudah ketemu baut dengan murnya melalui rancangan sistematika penyusunan soal ini. Begitu diskusi sama mentor, mentornya bilang, wah jangan kamu menguliti saya itu. Malu saya kalau itu yang kamu angkat. Masalah disiplin itu berarti kinerja saya sebagai pimpinan di sini tidak becus. Ada mentor yang kayak begitu. Tapi kalau saya bersyukur. Saya bersyukur ada orang yang mau melihat masalah. Kita akan jadi sempurna kalau kita bisa melihat masalah kita sendiri. Apalagi yang mengoreksi ini internal kita, tidak mesti dari orang luar, tapi diri sendiri. Siapa? Ya Anda semua ini. Gitu. Selain Mona Lisa, siapa lagi yang sudah ada sedikit ketemu? Dewi Kusuma? Belum Pak, belum konsul ke mentor. Tapi mengenai ini paham ya? Mengenai penjelasan singkat ini paham? Iya Pak, insya Allah paham. Paham. Lilis, gimana Lilis? Iya Pak. Paham Pak, mulai ada gambaran. Ada gambaran. Ya. Dengan mentor belum ada? Belum komunikasi Pak. Belum komunikasi. Ya. Jangan sampai jangan sampai waktunya terbuang percuma. Siapa tadi yang sudah ketemu mentor? Siapa tadi? Mona Lisa ya? Izin Pak, Ibu Mona Lisa itu Pak lagi gangguan laptopnya Pak, tiba-tiba mati. Oh iya. Ya. Denny, kalau Denny gimana Denny? Siapa? Ya, gimana? Kalau saya Pak sudah ada sedikit gambaran, tapi posisi saya Pak kebanyakan di lapangan, jadi agak ada gambaran Pak masalah-masalah kemarin. Oh, apa tugasmu kamu sebagai apa? Pengawas kemarin Pak. Pengawas apa? Pengawas lapangan. Di mana? Di irigasi Pak. Pengawas lapangan di irigasi. Apa masalahnya di sana dilihat? Kemarin kayak komunikasi antara kontraktor dan kita Pak, dan pihak pelaksana. Kenapa dia? Yang miskomunikasi Pak biasanya terjadi. Biasanya kita orang sudah memberitahukan kepada pekerja, tapi tidak tersampaikan ke sana lagi Pak sama pihak pelaksananya. Nah, supaya nanti tidak miskomunikasi, gimana caranya? Biasanya kita orang monitoring Pak tiap minggu, jadi dievaluasi juga dengan Pak PPPTK, PPK, dengan Pak Kaditnya Pak. Jadi masalah-masalah yang kemarin diselesaikan di situ Pak. Itu solusinya? Iya. Kalau solusi dengan menggunakan menggunakan satu pendekatan IT, ada enggak? Bisa itu ya? Supaya tidak terjadi miskomunikasi, mungkin cepat sekali melalui ada cuma kontak
telepon saja Pak. Apalagi? Untuk komunikasinya. Apalagi selain itu? Kalau yang untuk persoalan lain seperti di grup WhatsApp Pak juga ada. Ya. Membuat grup di WhatsApp. Tapi itu belum dilakukan. Sudah Pak. Ada dilakukan kemarin. Dan untuk memaksimalkan itu apalagi kalau sudah dilakukan, kamu melihat masalah padahal sudah ada solusi kemarin, lihat lagi. Kenapa tidak maksimal? Biasa itu mereka memberikan satu penegasan, mengoptimalkan apa yang sudah ada. Kan begitu. Ada juga memang idenya ini ide pure, murni baru. Ada juga begitu. Tapi boleh juga apa yang sudah ada karena tidak maksimal, dicoba lagi mencarikan solusi, gagasan. Harus jelas gagasannya itu. Gagasan nanti melahirkan kegiatan-kegiatan. Nah, kenapa ini agenda 3 dalam hal ini? Manajemen ASN dan Smart ASN lebih kepada digitalisasi. Itu maksudnya pemerintahan yang berbasis IT itu menjadi idola sebetulnya. Mulai dari pemerintah pusat sampai di pemerintahan tingkat kecamatan bila perlu. Ada pendekatan-pendekatan seperti itu. Pendekatan-pendekatan yang mudah dan cepat, efektif. Ada orang, wah ini mau mengantar surat lama, memberitahukan informasi lama, mau berapa, wah coba melalui satu pendekatan IT. Satu kali saja ketemu, satu kali pencet, satu kali buat aplikasi, satu kali bikin ini, langsung ketahuan semua. Satu kali minta data, langsung ketahuan. Ada seperti itu. Walaupun tidak selamanya gagasan itu diwarnai dengan penggunaan IT ya, tapi kalau yang saya tahu siapa yang menggunakan itu bobotnya nilainya tinggi, nilainya juga tinggi, tapi tidak mesti dipaksakan harus selalu bersentuhan dengan IT. Tapi bila ada, itu luar biasa, penilaiannya tinggi itu. Makanya kalau kamu ambil contoh-contoh dari senior-senior terdahulu, masih pola lama mungkin ya, bukan pola berakhlak ini, masih pola aneka, itu umumnya ke sana itu. Umumnya menggunakan tools IT. Tapi di judul itu tidak mesti selalu mengarahkan soal aplikasi. Judulnya yang simple, tapi di dalamnya ada menggunakan tools, itu yang lebih bagus. Begitu, Gede. Bagaimana Ferdi? Ya, kalau dari saya Pak. Halo. Ya. Kedengaran suara saya Pak? Kedengaran. Ya, kalau dari saya Pak, untuk masalah konsep sendiri itu sudah ada, cuman belum sempat memang dikonsultasikan ke mentor. Tentang apa itu? Ya, yang saat ini yang saya coba angkat ini mengenai indeks keluarga sehat Pak. Jadi memang ini cuma konsultasi di antara teman ini. Jadi memang lumayan tidak tercapai tujuannya maksimal untuk indeks keluarga sehat ini. Jadi saya mencoba skopnya di mana? Skopnya di puskesmas kecamatan? Pak. Pada masyarakat di desa di wilayah kerja puskesmas Pak. Oh, wilayah kerja puskesmas. Ya. Nah, terus lanjut. Ya, jadi itu karena kurangnya dan rendahnya indeks keluarga sehat itu, jadi saya coba mau masuk nanti Pak dengan bekal dari Latsar ini. Ya, mudah-mudahan kiranya itu bisa tercapai apa yang diinginkan. Ya, bagus. Cuma saya ingatkan pada Anda semua, waktu kerja kalian itu 1 bulan ya. Jadi membuat satu rancangan harus modalmu itu cuma 4 minggu.
wilayah kerja puskesmas itu kan satu kecamatan. Iya, Pak. Ingat itu selalu ya, kecamatan. Jadi makanya kalau merasa tidak sanggup menjangkau satu kecamatan, itu ambil saja beberapa desa, tapi wilayah kecamatan, wilayah puskesmas, wilayah kerja UPT puskesmas itu. Tapi jangan juga terlalu kecil sampelnya, terlalu kecil, jangan terlalu malas ya. Gunakan itu waktu minggu pertama apa, minggu kedua apa, minggu ketiga apa, mungkin dari 10 dari satu kecamatan ada 10 desa misalnya, mungkin ambilnya 3 atau 4. Itu logik karena waktunya yang terbatas cuma 1 bulan, cuma 4 minggu. Nanti tindak lanjutnya akan dilakukan secara menyeluruh di wilayah kerja. Begitu juga di tingkat kabupaten. Kalau kerjanya di tingkat kabupaten, berapa kecamatan mungkin hanya ambil beberapa wilayah yang bisa dijangkau. Nah, waktunya sekali lagi hanya 4 minggu atau 1 bulan. Makanya nomor 11 ini penekanannya, susunlah rencana jadwal pelaksanaan kegiatan selama 1 bulan, 4 minggu. Nah, gitu. Jadi pada saat membuat jadwal itu, jangan dulu taruh dia punya tanggal. Tidak bisa. Itu hanya perencanaan minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat. Nanti di laporan baru pendekatan tanggal. Tanggal, hari, di mana, kapan dilaksanakan. Itu kalau laporan sudah. Harus tercantum tanggalnya. Kalau masih rencana, ya cukuplah minggu. Minggu pertama bikin apa, minggu kedua bikin apa, minggu ketiga bikin apa. Begitu. Ferdi, silakan saja deh. Sesuaikan dengan wilayah yang bisa dijangkau. Iya, siap Pak. Baru mau dikonsultasikan juga dengan mentor. Kemudian yang lain, selain Ferdi, ini walaupun baru pertemuan awal, kayaknya Anda sudah terhantar dengan bagus ini. Jadi tidak perlu bingung-bingung lagi ya. Ana Novali Rita sudah tadi ya? Iya, Pak. Belum juga konsul sama mentor, Pak. Tapi kalau untuk gambaran isunya juga sudah ada, Pak. Karena di mana Kabupaten Parigi Motong hanya Puskesmas Kasimbar yang terendah tentang penggunaan kontrasepsi yang jangka panjang, Pak. Kemarin memang dari dinas provinsi sudah dari untuk Kabupaten Parigi Motong yang terendah Puskesmas Kasimbar tentang rendahnya kontrasepsi jangka panjang. Jadi rencana isu yang saya ambil tentang rendahnya kontrasepsi jangka panjang itu, Pak. Cuman belum dikonsul ke mentor, Pak. Ya, isu itu biasanya pernyataan negatif ya, masalah-masalah itu, isu-isu itu biasanya pernyataan negatif. Gagasan kan biasanya pernyataan positif, karena gagasan itu adalah menjawab isu, ya seperti itu. Menjawab isu, gagasan adalah menjawab isu. Nah, gagasan itu pernyataan positif biasanya juga dijadikan topik, judul, jadikan judul. Kalau judul, topik itu harus ada lokus, ada fokus. Dan dia lebih umum pada pernyataan positif. Jangan di judul itu, judul rancangan, kamu menyampaikannya dengan pernyataan negatif. Harus pernyataan positif. Dan di sana tergambar ada fokus, ada lokus. Fokusnya masalahnya apa, lokusnya di wilayah kerja mana itu. Misalnya tentang kinerja, peningkatan kinerja PNS ya, di puskesmas apa. Ketika menyebut di puskesmas berarti itu lokusnya. Ketika mengatakan masalah kinerja itu berarti fokusnya. Jadi di judul harus tergambar fokus dan lokus. Seperti di rancangan itu yang saya kirim tadi itu, yang diketik.
Judulnya menggambarkan lokus dan fokus. Ini juga yang penting saya sampaikan tentang ini kelihatan ini ya. Masih berapa menit ini jam kita? Masih ada? 13 menit lagi, Pak. 13 menit ya. Oke. Ya, siap. Saya ingatkan supaya Anda betul-betul maksimal dan memahami ini. Coba lihat ini ya, banyak juga saya sudah kirim. Penilaian rancangan aktualisasi itu, adik-adik, itu berdasarkan keputusan Lembaga Administrasi Negara nomor 13. Nah, dia seperti ini yang kita nilai. Ada 4, ya, ada 4-5 kriteria. Yang pertama itu adalah ketepatan rencana aktualisasi dikaitkan dengan agenda 3, itu bobotnya itu 5%. Kemudian gagasan kreatif dalam pelaksanaan kegiatan itu 3%. Kemudian tahapan rencana kegiatannya itu 5%. Apakah relevansi rencana kegiatan dikaitkan dengan agenda 2? Agenda 2 itu tadi di kolom tadi ya, ini core value berakhlak, itu 5%. Teknik komunikasi ini, teknik komunikasi 2%. Teknik komunikasi pada saat seminar, kan seminar dengan nanti rancangan ini, jangan ditanya ke kiri, jawabannya ke kanan. Nah, itu teknik komunikasi menyampaikan paparannya dengan bagus, ya. Mengerti arah pertanyaan, mengerti saran, mengerti klarifikasi, jadi komunikasi dengan penguji terutama. Saya ulangi, ketepatan rencana aktualisasi itu 5%. Gagasan kreatif dalam pelaksanaan kegiatan 3%, tahapan rencana kegiatan 5%, relevansinya 5%, dan teknik komunikasinya 2%. Jadi totalnya semua 20%. Ini kalau dilihat lagi, dijabarkan bahwa kalau rencana aktualisasi tadi dikaitkan agenda 3, ini bisa kita lihat apakah isunya diangkat aktual, nah itu. Jadi kalau Anda menggunakan analisa tools lapisan masalah, ini pasti bagus. PKL-nya bagus, ada alat analisisnya, yaitu poinnya tinggi, level 4 itu. Tidak ucuk-ucuk, langsung ditembak. Dari 3 isu, 1 yang saya pilih. Apa dasarnya? Nah, itu. Begitu juga gagasan kreatif yang diambil. Gagasan kreatif dilihat apakah terobosannya memecahkan isu tergambar di analisisnya itu. Demikian juga tahapannya. Tahapan rencana aktualisasi itu yang 5% tadi itu dilihat lagi. Dia jawabannya bagus kalau seandainya nilainya bagus kalau kegiatan yang dipilih relevan dengan penyelesaian isu. Terkaitan antar tahapan kegiatan tergambar jelas. Ada diulas di situ. Bukan berarti pertanyaan ke kiri, jawabannya ke kanan. Tidak ada korelasinya. Sampai pada yang cuma dapat jawaban level 1 itu apabila kegiatan yang dipilih tidak ada relevansinya. Nulis juga, sibuk juga kalian, tapi tidak ada kaitannya. Jangan sampai seperti itu. Ya, demikian seterusnya, tolong dibaca-baca, termasuk teknik komunikasi, walaupun cuma 2%, tapi ini juga menentukan apakah kamu mampu menjelaskan rancangan dengan baik, apakah mampu memberikan respon terhadap pertanyaan dengan baik. Itu, jangan ditanya mata melotot,
tidak bisa menjelaskan. Itu juga nilainya kurang. Tulisannya udah bagus, PowerPoint-nya bagus, pertanyaannya juga, jawabannya juga sesuai dengan pertanyaan. Kalau cuma level 1, peserta tidak mampu mempresentasikan. Jadi begitu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi, salam sejahtera, sudah selesai. Tapi tidak mungkin, pasti tetap ada penjelasan-penjelasan. Itu ya. Baca ini, semua bahan yang saya kirim, baca, dan pasti banyak kegunaannya. Banyak manfaatnya. Saya sekali lagi ingin membuktikan golongan 2 tidak kalah dengan golongan 3. Itu hanya persoalan angka saja. Tapi soal nalar itu tergantung Anda serius tidak. Anda serius mencermati materi ini, serius tidak bekerja. Komunikasinya mantap tidak? Komunikasi dengan mentor, komunikasi dengan coach. Saya sudah awali dengan keikhlasan kita sama-sama membuka ruang diskusi lewat WA, lewat email juga boleh. Ada email saya kan di awal tadi bahan tayang itu ada. Silakan disampaikan situ, bebas. Oke, apa yang mau ditanyakan di sini di penilaian rancangan ini? Ini udah jauh ini. Belum ditulis, saya sudah kasih di gambar. Karena saya melihat kayaknya Anda paham. Anda paham sudah. Mungkin sudah mulai sudah mulai baca-baca referensi-referensi yang ada. Mungkin bukan saya seperti itulah. Cuma belum terlalu maksimal konsultasinya dengan mentor. Nah, mulai sebentar ini langsung gencarkan komunikasi dengan Kencur lewat WA. Ya. Kalau dengan WA atau telepon bisa itu ya. Tidak mesti mau ketemu atau mau ketemu langsung. Kalau ketemu langsung, kapan lagi ketemunya? Oke. Ibu Risna, jam berapa selesai ini? Iya Pak, 6 menit lagi Pak. 6 menit lagi, ya. Saya lihat ini mantap ini kelompok berapa? Kelompok 3 ya? Kelompok 3 Pak, iya. Ini sampai di seminar ini kelompok 3 ini. Iya, tadi pagi kelompok 1 ya. Iya. Tapi itu golongan 3. Golongan 3 ya, saya bawa materi tadi di sana kelompok ini. Kelompok 3, golongan 2. Benarkah itu? Golongan 2. Iya. Iya, Pak. Tapi saya ingin membuktikan insya Allah mereka ini walaupun golongan 2 tapi kemampuannya tidak kalah dengan golongan 3. Saya yakin itu. Azan. Kalau sudah tidak ada yang mau dipertanyakan, ya kita sudah bisa mengakhiri pertemuan kita ini. Yang tinggal 5 menit ya, tinggal 3 menit ini. 5 menit Pak, 5 menit. Ya. Silakan, saya masih beri kesempatan terakhir 1-2 orang untuk bertanya. Kira-kira soal yang saya berikan kapan bisa direspon, kapan bisa saya dapat jawabannya itu. Kalau yang sudah ketemu mentor mungkin sudah bisa secepatnya. Kalau yang belum, Mungkin rencana besok mau ketemu mentor boleh Pak? Ketemu mentor besok. Setelah itu berarti sebentar ini belum ada yang bisa dibikin ya? Apa kerjanya sebentar ini? Sore, malam, sore sampai malam.
Ya saya menunggu saja lah. Yang penting sudah ibarat pemain bola, saya sudah tendang bola ya. Sudah tendang bola, menurut saya bukan bola kempes itu. Siap Pak, siap. Bukan bola kempes yang saya tendang, bola bagus. Tinggal saya tidak tahu di kakimu, kau sengaja kau tusuk itu bola, kau kasih keluar anginnya. Kau tendang sakit kakimu. Jadi kita mau main cantik, main bola yang cantik. Ya, saya oper pertama bolanya bagus, tolong dimainkan. Ada resen, Deva, silakan. Pak, izin bertanya Pak, untuk konsultasi ke Bapak, apakah nanti harus di waktu jam kerja atau boleh malam Pak, atau bagaimana? Boleh, tengah malam boleh. Kalau sudah saya tidur kan besok saya bisa baca. Siap Pak, siap. Makasih Pak. Tidak usah pakai aturan, kirim saja. Kirim Pak. Biar tengah malam boleh, saya terima itu. Siap Pak, siap. Terima kasih Pak. Lebih banyak konsultasi lebih bagus. Apalagi kasihan kita hanya melalui jaringan gini. Jangan saya membuka diri, Anda liar. Biasanya itu kamu yang mau konsultasi sama coach, tapi takut, malu, segan. Nah, sekarang tak perlu segan, tak perlu takut, tak perlu malu. Silakan, ya. Japri langsung ke saya. Apa yang mau dipertanyakan? Sekarang mungkin memang belum, karena masih baru awal pertemuan. Jangan saya banyak mengejar ya. Kalau saya ngejar, saya sudah tendang bola, bolanya bagus, saya kejar lagi. Gitu. Terima bolanya, langsung dioper, langsung dimainkan. Cepat. Lebih banyak kali konsultasi, nanti lebih banyak. Jangan buat dadakan. Saya tidak suka dibuat dadakan. Apalagi waktunya makin mepet. Apalagi kalau sudah saya sibuk lagi, wah itu. Pasti saya respon. Tidak pernah saya tidak merespon pertanyaan ataupun juga konsultasinya. Gunakan media ini kapan saja, di mana saja. Itu kelebihannya kita ber-IT. Ini sudah kita beradaptasi ya di core value-nya ini. Core value apa namanya nih? Adaptasi ya. Ya. Kita adaptasikannya perkembangan IT untuk mempermudah komunikasi pembelajaran kita. Ya, izin Pak, mungkin saran di teman-temannya sudah ada grup kelompok kan? Sudah. Boleh dimasukkan Pak Abu? Oh sudah, baru 1 menit pertemuan sudah saya suruh bikin grup. Iya, grup kelompok khusus kelompok 3 ini. di tiap kelompok ada grupnya. Jadi untuk konsultasi itu langsung di grup saja Pak. Ya, itu tadi 10 orang sudah masuk semua ya, 11 dengan saya sudah masuk. Iya. Ya. Saya juga dimasukkan seperti itu ya. Nanti pada saat ujian seminar kita berkomunikasi di grup kelompok saja Pak. Ya. Itu sudah mau habis Pak, 26 detik lagi. Iya, nanti kita akan ketemu nanti tanggal 14 bulan 5, hari Sabtu. Tanggal 14 hari Sabtu, mungkin begini, kita komitmen memang, mungkin saya di jam 7.30 masih di pesawat. Oh iya, iya. Dari Sekolah Bandung kan, kalau bisa digeser-geser sedikit, mungkin jam-jam 8 atau jam 9. Oh, boleh Pak, oh iya. Oke. Selesai Pak, terima kasih Pak. Oke, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Pak. Sudah boleh pamit duluan? Belum? Jangan dulu. Oh, tinggal ya. Sebentar Pak, sebentar. Aku tunggu Pak Bahan, aku tunggu. Rupanya langsung bagi amplop ini. Wah, mantap itu kalau langsung bagi amplop. Terima kasih. Evaluator. Terima kasih. Mohon pamit. Silakan nih. Oh, kalau Ibu Stinja sudah pamit, saya juga pamit ya. Saya juga pamit. Oh iya. Berarti Pak Wahab yang tinggal Pak menerima laporan observasi. Oh iya, saya tunggu bawah. Saya tunggu bawah. Siap. Iya, terima kasih banyak. Ya. Iya, terima kasih buat Widya Suara hari ini, buat Pak Wahab, buat Pak Bahrun, Pak Abu Bakar, dan Ibu Stince. Kita beri aplausan dulu semuanya. Ya, buat
yang untuk laporan? Terima kasih, Ibu. Untuk peserta, duduk siap, gerak. Materi pembelajaran coaching agenda hari ini telah selesai. Laporan selesai. Terima kasih, laporan diterima dan diakhiri dengan doa. Laksanakan. Laksanakan. Mengakhiri materi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Istirahat di tempat, gerak. Iya, terima kasih. Materi hari ini selesai. Wabillahi taufik wa hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Jangan lupa absen. Iya, Pak. untuk Absen. peserta yang kelompok 2 Link absen. bisa nanti dibuat grup. Jangan lupa. Diundang Pak Bahrun sama saya sendiri. Yang untuk kelompok 2 ya. Semua kelompok. Oke, Untuk saya peserta, maksudnya yang sudah dibagi tadi kelompoknya itu tetap sampai seminar berlangsung dan masing-masing mengundang kelompok coachnya dan evaluatornya. Misalnya macam saya kelompok 2, saya sama Pak Bahrun. Bikin grup. Bisa dikoordinasikan dengan ketua kelompok, misalnya kelompok 2. Oh, Ya, bikin grup sendiri. Oke. Grup WA. Ya. Tadi badan saya sampai baru. Oke, makasih. Saya leave duluan ya. Oke, mohon live ya. Oh iya, Pak Wahab. Saya ikut. Iya, mudik Pak dengan Pak Abu. Abu. Terima kasih. Oke. Tabe. Iya. Yang recording boleh di-stopkan.